KPPG Ambon tutup 3 dapur makan bergizi gratis usai siswa alami keracunan. Wamen Pariwisata dukung pengembangan wisata hiu paus Gorontalo. Pramedia promo beragam koleksi buku dalam event Semesta Buku. Selamat pagi dan apa kabar Anda saudara? Selain 3 informasi tadi, tim redaksi juga telah menyiapkan berbagai peristiwa menarik lainnya untuk menemani pagi Anda. Bersama saya Putri Utami, kita simak informasi selengkapnya. Informasi pertama, saudara, kasus keracunan makanan di 3 kabupaten kota di Maluku beberapa waktu lalu membuat kantor pelayanan pemenuhan gizi Ambon menutup sementara 3 dapur makan bergizi gratis. Penutupan ini bertujuan mencegah kejadian serupa terulang dan memberi waktu untuk evaluasi serta investigasi. Kasus keracunan makanan yang menimpa puluhan siswa di Maluku Barat Daya, Kota Tual, dan Ambon mendorong kantor pelayanan pemenuhan gizi Ambon menutup sementara 3 dapur makan bergizi gratis. Penutupan berlangsung tanpa batas waktu hingga hasil evaluasi dan investigasi keluar. Petugas kini mengevaluasi standar kebersihan dan keamanan pangan di seluruh dapur. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Ambon mewajibkan setiap SPPG yang masih beroperasi memiliki sertifikat layak higienis sanitasi. Selain itu, setiap dapur wajib didampingi 1 ahli gizi dan juru masak bersertifikat untuk memastikan makanan yang disajikan aman bagi siswa. Jadi sementara ini ditutup sampai tidak tahu kapannya, sampai dengan pengurusan persyaratan yang mereka lengkapi dulu, baru bisa mereka beroperasi kembali. Jadi selain itu mereka ditinjau kembali dapurnya, setelah memang layak untuk dilakukan operasi baru mereka beroperasi. Untuk kejadian yang terjadi itu kan 3, 1 di MBD, 1 di Tual, dan 1 di Ambon. Semuanya dapurnya ditutup. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku telah melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah stakeholder untuk melakukan evaluasi menyeluruh SPPG. Tentunya kita evaluasi ya. Untuk evaluasi itu kita langsung melakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam bulan depan ya. Karena kita memang masih mengumpulkan semua data-data, jadi supaya nanti kita pada evaluasi itu akurat. Gitu ya. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Ambon menegaskan, langkah ini menjadi komitmen melindungi kesehatan siswa, sekaligus menjamin program makan bergizi gratis tetap berjalan aman dan bertanggung jawab. Saudara, untuk mempermudah akses keluar masuk serta mencegah kontaminasi antar bagian, Mitra Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi dan renovasi gedung SPPG Tamalan Rea 1 di Kota Makassar. Perubahan ini juga merupakan instruksi dari BGN Pusat agar tata ruang gedung diseragamkan. Inilah suasana renovasi yang dilakukan Mitra Badan Gizi Nasional di gedung SPPG Tamalan Rea 1. Gedung yang mengambil 3 ruko ini tengah disesuaikan tata letak ruang untuk mempermudah akses keluar masuk logistik. Renovasi ini merupakan instruksi langsung dari BGN Pusat agar semua gedung Mitra memiliki layout standar. Sebagai Mitra BGN langsung bergerak cepat melaksanakan instruksi tersebut, termasuk memperbaiki konstruksi dan menata ulang alur kerja di dalam gedung sehingga distribusi MBG ke beberapa sekolah berhenti selama seminggu ke depan. Ini SPPG Tamalan Rea Buntu 1. Sebelumnya itu kita dapat instruksi dari pihak BGN dari atas. Sebelumnya itu untuk menyelesaikan layoutnya BGN.
Sebelumnya itu jauh hari sebelum ada kejadian seperti yang demo kemarin, Pak. Nah, itu kita sudah ada memang tujuan, ada memang niat untuk ganti layoutnya semua sesuai dengan standar BGN. Jadi nanti itu layoutnya itu tidak ada lagi sistem kontaminasi. Jadi betul-betul barang masuk seperti persiapan, tidak ada lagi kontaminasi dengan divisi lain sepertinya produksi atau pembersihan. Jadi setiap nanti relawan khusus untuk persiapan sampai pulang di situ terus kerjanya. Jadi tidak ada kontaminasi yang pindah-pindah lagi tempat. Rencana standarisasi layout gedung seperti ini diharapkan bisa diterapkan di seluruh unit kerja PGN di Indonesia untuk menjamin pelayanan yang lebih baik dan aman bagi siswa. Sebelumnya, SPPG Taman Lantrea 1 ini Kamis 25 September lalu sempat digeruduk massa dari Aliansi Masyarakat BTP terkait klarifikasi temuan ulat di MDG di salah satu sekolah. Renovasi gedung SPPG ini juga merupakan respons cepat mitra BGN dalam merespons keresahan warga. Gufran Lamataha, Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi lainnya, Saudara, imbas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur dan Gunung Lewotolok di Kabupaten Lembata, 3 bandara di Pulau Flores ditutup. Akibatnya 5 penerbangan dari dan ke Bandara El Tari Kupang dibatalkan. 3 bandara di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, diantaranya bandara di Kabupaten Sika, Kabupaten Flores Timur, dan Kabupaten Lembata ditutup imbas erupsi 2 gunung api, yakni Gunung Lewotobi laki-laki dan Gunung Lewotolok. 5 penerbangan dari dan menuju Bandara El Tari Kupang dibatalkan. Sementara untuk besok, 1 penerbangan sudah positif dibatalkan pihak maskapai. Pihak Angkasa Pura menyebut kondisi ini sudah terjadi 2 minggu belakangan, di mana sistem buka tutup bandara diberlakukan di sejumlah bandara yang ada di Pulau Flores. Penerbangan yang dari Wingsi yang untuk sampai dengan pagi hari ini tanggal 29 September 2025 penerbangan di Bandar Udara El Tari masih berlangsung normal. Namun diinformasikan rute-rute penerbangan yang mengalami dampak terkait dengan sebaran abu vulkanik Lewotolok maupun Lewotobi sesuai dengan informasi dari Air Navigation, Airnav, bahwa bandar udara di Larantuka, Maumere dan Lewoleba mengalami penutupan berlangsung hingga esok pagi. Namun kami juga masih memonitor terkait dengan perkembangan dari sebaran abu vulkanik tersebut dari informasi BMKG maupun nantinya ada notice to airmen ataupun notem dari pihak Airnav apakah bandara tersebut sudah dapat beroperasi normal kembali atau masih akan berlanjut untuk penutupannya. Hingga saat ini, status Gunung Lewotobi laki-laki masih dalam level 4 awas, sementara Gunung Lewotolok berstatus level 3 siaga. Kedua gunung ini juga masih terus mengalami erupsi. Citos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi lain, diantaranya Wamen Pariwisata dukung pengembangan wisata hiu paus Gorontalo. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas News Ambon. Saudara, Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia mengunjungi objek wisata hiu paus Botu Barani Bone Bolango, Gorontalo. Wamen menyerap aspirasi pengelola dan warga sekaligus mendorong pengembangan wisata hiu paus yang berkelanjutan bagi ekologi dan ekonomi masyarakat lokal. Selamat pagi. Objek wisata hiu paus Botu Barani Bone Bolango Gorontalo
menjadi destinasi andalan provinsi ini. Setiap tahun, ribuan wisatawan Nusantara hingga mancanegara datang untuk melihat langsung, bahkan berinteraksi dengan hiu paus. Lokasi yang strategis membuat wisata hiu paus ramai dikunjungi, sekaligus menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Enik Ermawati meninjau langsung destinasi ini. Setibanya di lokasi, Wamen berdiskusi dengan pengelola dan warga untuk mendengar aspirasi serta keluhan mereka. Ia menegaskan masukan masyarakat akan menjadi dasar Kementerian Pariwisata dalam mendorong pengelolaan yang lebih baik. Selain mengembangkan wisata hiu paus, Wamen juga meminta masyarakat menghadirkan atraksi baru yang bernilai jual dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Yang penting adalah yang tadi kami sampaikan, bagaimana agar wisata di sini itu wisatanya berkelanjutan. Sehingga ada banyak hal yang kita diskusikan, tentu mereka juga membutuhkan beberapa hal untuk pengembangan desa wisata ini, sehingga tidak hanya mengandalkan hiu paus, tapi juga ada atraksi-atraksi lain yang bisa kita ciptakan di sini, seperti itu. Nah, tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa mendengar, karena ini kan semuanya kita mengharapkan adalah berbasis masyarakat, artinya masyarakat sendiri yang punya kreativitas, sehingga nanti wisatanya juga berkelanjutan. Karena kalau top down itu sering sekali intervensi dari atas, ya di bawahnya tidak mau melakukan, akhirnya wisata setelah tidak ada pemerintah nggak jalan wisatanya. Wamen menegaskan pengembangan wisata harus mengedepankan keberlanjutan ekologi dan ekonomi masyarakat lokal. Pak Har dan Ibu Iyu. Kriska Misma, Kompas TV, Bone Bolango, Gorontalo. Masyarakat, asosiasi, industri. Sambut hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia, Kodam 15 Patimura menggelar pameran UMKM dan bazar pangan murah di Kota Ambon. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari sejak 29 hingga 30 September 2025. Dalam rangka menyambut HUT ke-80 TNI, Kodam 15 Patimura menggelar pameran UMKM dan bazar murah di Lapangan Merdeka Ambon, Maluku, Senin 29 September 2025. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari sejak 29 hingga 30 September ini melibatkan 22 pelaku UMKM sekota Ambon, serta 4 kodim jajaran turut dilibatkan. Wakil Gubernur yang hadir langsung meninjau pelaksanaan kegiatan ini, memberikan apresiasi karena kegiatan ini sebagai bentuk sinergi TNI dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam situasi seperti ini mungkin duit tidak bisa mereka kasih, tapi kita bersyukur ya Kodam mengkoordinir Angkatan Laut, Angkatan Udara, mengkoordinir para pedagang, retail, termasuk juga distributor, termasuk juga Pemda dan UMKM bisa mengambil bagian di dalam perayaan ini lalu menjual barang di bawah harga untuk memudahkan jangkauan masyarakat yang memiliki pendapatan rendah. Salah satu pelaku UMKM mengaku sangat terbantu dengan pameran ini. Menurutnya, pendapatan mereka meningkat signifikan. Dukung sekali buat pelaku UMKM ya, karena kita bisa menambah penghasilan lewat event-event seperti ini. Pemasarannya juga bisa dikenal, nggak cuman kita lewat online, lewat offline-nya juga lebih banyak penghasilannya. Bisa 3-4 kali lipat dari hari-hari biasa. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang promosi bagi UMKM, tetapi juga memberikan akses pangan murah bagi masyarakat, sejalan dengan semangat TNI untuk selalu hadir di tengah rakyat. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Kodam 15 Patimura menggelar balap sepeda Tour de Patimura di Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara, Sabtu siang. Ajang ini berlangsung 1 hari dengan rute mengelilingi Kota Tidore sebanyak 2 putaran. Balap sepeda Tour de Patimura dimulai di lapangan Tugulufa, Kota Tidore, Kepulauan, dan berakhir di lokasi yang sama.
Sebanyak 100 peserta dari berbagai daerah di Indonesia ikut beradu kecepatan. Mereka terbagi dalam 2 kategori, yaitu kelas Elite Open dan kelas Master. Peserta menempuh jarak total 88 km dengan rute 2 kali putaran mengelilingi kota Tidore. Pangdam 15 Patimura Majen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo membuka kegiatan ini didampingi Wakil Gubernur Maluku Utara dan Wali Kota Tidore Kepulauan. Pangdam juga ikut turun langsung dalam kategori Master. Terbagi 3 kategori, yaitu Main Elite, kemudian Open, dan Master. Dan Alhamdulillah untuk jumlah peserta yang hadir ini ada yang dari Jakarta, ada dari Sumatera, ada dari Jambi, ada dari Makassar, Manado, Kota Ambon, dan juga atlet di Ternate sendiri. Dengan kurang lebih sekitar 100 atlet yang hadir di Tidore. Dan ini merupakan event pertama lomba balap sepeda yang ada di wilayah Tidore. Ya, kita berharap kegiatan lomba balap sepeda ini bisa diteruskan di tahun-tahun kemudian ya, oleh Pak Wali Kota atau mungkin juga pejabat yang lain. Beberapa peserta sengaja datang ke Tidore untuk mengikuti ajang ini, sekaligus menikmati panorama alam dan tantangan medan yang dilalui. Dengan Abdan Rosidan. Ya, dari Bandung. Dari Bandung, ya. Ya. Kita ini ada acara Patimura Race balapan. Saya termasuk ke kelas Master. Usia 40 up. Ya. Nah, biasanya untuk evaluasi diri, terus untuk mengenal wisata-wisata yang di Tidore, Ternate, ternyata cukup bagus. Tantangannya seperti apa tadi? Lumayan, tadi tanjakannya sekitar 2/3 dan 2/5 dan datarnya 3/5 lah. Itu menantang banget itu tanjakannya, Masya Allah. Tapi asik lah. Asik banget. Durasinya berapa tadi? 2 jam. Berikan senyum terbaiknya. Sudah sampai jauh. Tour de Patimura ini diharapkan bisa memberikan kesan baik tentang promosi pariwisata bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Maluku Utara. Agus Supriyanto, Kompas TV, Tidore, Kepulauan Maluku Utara. Saudara, usai pariwara ada informasi Gramedia promo beragam koleksi buku dalam event Semesta Buku. Anda kembali menyaksikan Kompas News Ambon, Saudara. Dalam upaya mendukung swasembada pangan nasional, Perum Bulog Maluku Utara mengambil langkah untuk memperkuat ketahanan pangan daerah. Salah satunya dengan menyerap hasil panen jagung petani lokal. Kolaborasi dengan sejumlah pihak, Perum Bulog Maluku Utara menargetkan pembelian dan penampungan jagung dari petani lokal sebanyak 750 ton di tahun ini. Program penyerahan jagung ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga di tingkat petani, sekaligus menjamin ketersediaan bahan baku jagung untuk kebutuhan pangan. Dengan dukungan pemerintah daerah dan koordinasi lintas sektor, Bulog optimis target penyerapan jagung dapat tercapai. Di semester 3 ini, jadi kita akan berusaha menampung, membeli jagung pipil khusus Maluku 750 ton. Mudah-mudahan di dalam bulan Oktober ini Maluku, khususnya di bawah Polda Maluku, kita akan menyerap estimasi kurang lebih 22 ton. Untuk tahap pertama, jadi dampingi dengan Polda dengan kami pendampingan terhadap petani. Saudara, Yayasan Sagu Salempeng Gereja Protestan Maluku menggelar talk show tentang pengurangan risiko bencana serta regulasi desa atau negeri tangguh.
Acara ini mengusung tema Ambon Maluku Tangguh Bencana. Talk show ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, pemerintah desa, tokoh agama, hingga generasi muda. Mereka diajak memahami pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana alam yang kerap melanda Maluku. Selain membahas materi pengurangan risiko bencana, kegiatan ini juga menekankan regulasi desa atau negeri tangguh. Regulasi ini diharapkan menjadi pedoman dalam membangun sistem perlindungan berbasis komunitas. Melalui talk show ini, Yayasan Sagu Salempeng GPM ingin mendorong lahirnya desa-desa tangguh bencana di Maluku, agar masyarakat lebih siap, cepat, dan sigap dalam menghadapi situasi darurat. Kami menyampaikan sebelumnya mungkin Beta menyampaikan bahwa Yayasan Sagu Salempeng ini sudah bekerja pendampingan ke beberapa desa di kota dan di provinsi, khususnya di Kabupaten Maluku Tengah, khusus bagi desa-desa yang pernah mengalami konflik 99. Jadi sasarannya kepada masyarakat ex-konflik dengan melibatkan dua komunitas agama, Islam maupun Kristen. Jadi kegiatan-kegiatan advokasi pendampingan, termasuk juga upaya di tahun 2023 sampai 2025, upaya bagi desa-desa dampingan kita agar menuju Destana atau Desa Tangguh Bencana. Karena itulah kegiatan di hari ini adalah salah satu bentuk pendampingan kepada forum PRB desa yang sudah kami bentuk bersama dengan pemerintah desa untuk mendengar langsung strategi dan komitmen dari pemerintah daerah dan juga wakil rakyat berkaitan dengan upaya Ambon dan Maluku Tangguh Bencana. Tadi fokus dari talk show ini lebih banyak tadi bahas soal regulasi, mendorong regulasi. Dari yayasan sendiri melihat seperti apa? Harapannya sebenarnya adalah masyarakat desa, khususnya yang hadir saat ini, mendengarkan langsung strategi dan komitmen pemerintah daerah dan juga wakil rakyat berkaitan dengan upaya membangun desa tangguh bencana. Tetapi sekiranya juga ada anggaran yang disiapkan oleh masing-masing desa dengan bantuan dari wakil rakyat maupun pemerintah kota dan pemerintah daerah supaya hal ini bisa tersosialisasi dengan baik. Dengan kolaborasi lintas sektor, diharapkan Maluku mampu menjadi daerah yang tangguh bencana, sejalan dengan semangat yang diusung Yayasan Sagu Salempeng Gereja Protestan Maluku. Emmanuel Alfred, Kompas TV, Ambon, Maluku. Kembali hadir saudara di tengah masyarakat Ambon, toko buku Gramedia MCM menggelar Semesta Buku, sebuah pesta literasi yang menawarkan beragam koleksi bacaan dan promo menarik. Promo ini berlangsung sejak 27 September hingga 5 Oktober mendatang. Gramedia kembali menyapa pecinta buku di kota Ambon lewat gelaran Semesta Buku. Bertempat di toko buku Gramedia MCM, kegiatan ini berlangsung sejak 27 September hingga 5 Oktober 2025 mendatang. Beragam koleksi buku dihadirkan untuk semua kalangan, mulai dari novel sastra, komik, buku anak, hingga kategori pengembangan diri. Tak ketinggalan tersedia juga buku-buku psikologi, religi, hukum, dan berbagai bacaan menarik lainnya yang siap memperkaya wawasan pengunjung. Sangat membantu. Ada tadi mau cari buku apa? Komik? Iya. Komik ya? Iya. Ya, saya awalnya cuma suka nonton, tapi karena kemarin-kemarin lihat ada komiknya, jadi saya mau coba buku. Diskon besar menjadi magnet utama dalam Semesta Buku ini. Gramedia memberikan potongan harga mulai dari 20 hingga 85% untuk berbagai judul favorit. Selain itu, tersedia promo khusus dengan harga mulai dari 5.000 hingga 75.000. Semesta Buku Gramedia ini berlangsung di beberapa titik di Indonesia, hampir seluruh Indonesia. Tapi kalau di Ambon dilaksanakan mulai dari tanggal 27 September kemarin hari Sabtu sampai nanti hari Sabtu minggu depan 5 Oktober 2025. Jadi buat para pecinta buku, ayo ke Gramedia sebelum promonya berakhir. Tak hanya belanja, pengunjung juga bisa melengkapi kebutuhan pelajar lewat ragam buku yang ditawarkan. Semesta Buku ini menjadi ruang inspiratif bagi masyarakat Ambon untuk kembali cinta pada dunia literasi. Yahya Lating, Kompas TV,
Ambon, Maluku. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Kompas News Ambon edisi hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.